A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih, kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah teman-teman semuanya, Bapak Ibu, Akang Teteh, Mujahid Mujahidah, tiada kata yang pantas kita ucapkan selain bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang berkat rahmat, karunia, hidayah dan taufiknya, alhamdulillah kita semua dapat bersilaturahmi, dapat bermuajahah, dapat menuntut ilmu ya seperti biasa di kajian tematik Jumat subuh, yang mana kita berada dalam serial Sirah Nabawiyah masih bersama guru kita semua Ustadz Edgar Hamas. Alhamdulillah. Salawat serta salam mari kita limpah curahkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para keluarganya, kepada para sahabat-sahabatnya, kepada para tabiin, tabiut tabiin, serta kepada seluruh kaum muslimin dan mukminin yang berjalan di atas sunnah beliau hingga akhir zaman nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Gimana kabarnya teman-teman semuanya, sehat? Alhamdulillah bikhair. Alhamdulillah, masya Allah, tabarakallah. Ya, semangat ya di hari Jumat ini ya, insya Allah. Ya, baik. Silahkan bagi teman-teman yang tidak berhalangan, yang tidak tidak ada tidak ada sesuatu yang menghalangi untuk bisa on cam, silahkan on cam. Kalau misalkan sedang di dapur, silahkan didengarkan ya, didengarkan saja kajian Jumat pagi ini. Jika bisa memaksimalkan adab menuntut ilmunya, silahkan untuk dimaksimalkan. Baik, mengawali acara kita pada pagi hari ini, marilah kita bertilawah bersama seperti pembiasaan di Darul Hikam ya. Kita akan membaca surat An-Nur ayat 62 sampai 63. Izin memimpin, silahkan untuk mengikuti dan bisa dilihat ayatnya di layar kaca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna allazina amanu billah wa rasulihi wa iza kanu ma'ahu ala amrin jami'in lam yazhabu hatta yastazinuh. Innallazina yastazinunaka ulaika allazina yu'minun. Ulaika allazina yu'minuna billahi wa rasulih. فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم واستغفر لهم الله إن الله غفور رحيم. لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا فليحذر الذين
فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. Shadaqallahul azim. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin. Semoga dengan tilawah tadi acara kita dapat berjalan dengan lancar dan diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Ya, Bapak Ibu izin menyapa juga yang terhormat pada Direktur DPU Darul Hikam, Profesor Dr. Neni Sri Imaniati SHMH, Direktur Perguruan Darul Hikam, Ibu Ruri Ramadanti MT, ya selamat datang, ahlan wa sahlan kami ucapkan juga kepada para guru, juga karyawan Darul Hikam. Baik, sudah ada di tengah-tengah kita Ustadz Edgar Hamas. Insya Allah kita akan menelisik melanjutkan kajian Sirah Nabawiyah kita, yaitu tentang, ada yang tahu kita akan belajar tentang apa pada kesempatan kali ini? Tentang apa? Bisa dicek. Sang arsitek umat dan panggilan. Sang arsitek. Nah, ya. Sang arsitek umat dan panggilan sejarah tentang masa muda Rasulullah SAW dan detik-detik beliau diangkat menjadi Rasul. Baik, kita sapa dulu Ustadz Edgar Hamas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz Edgar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Faisal. Ya Allah, alhamdulillah. Gimana kabarnya, Ustadz? Alhamdulillah baik, Ustadz. Alhamdulillah. Yap, ini pertemuan ketiga ya, Ustadz ya. Kita di sini. Baik, tanpa berlama-lama lagi ya. Mari kita simak bersama materi ketiga ini ya dalam serial Sirah Nabawiyah bersama Ustadz Edgar Hamas. Mangga dipersilakan, Ustadz. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Uhayyikum bitahiyyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Yang kami hormati segenap asatidzah, segenap guru dan Bapak Ibu serta rekan-rekan kajian Sirah Nabawiyah, juga kepada Ustaz Faisal yang tidak lelah setiap pekan menghubungi untuk mengkonfirmasi bahwa akan ada kajian-kajian setiap Jumat pagi. Alhamdulillah Allah pertemukan kita kembali pada pagi yang baik, di hari yang baik untuk membahas sesuatu yang baik. Ma'ajmalah hadza, betapa baiknya ini membahas sesuatu yang baik di pagi yang baik, di hari yang baik, di hari di mana Rasulullah SAW bersabda, "Aktsiru alayya shalah fi yaumil jum'ah." Banyak-banyaklah mengucapkan salawat di hari Jumat, karena salawat kita di hari Jumat itu sampai langsung kepada baginda Rasul SAW. Membaca salawat saja mendapat pahala luar biasa. Bagaimana kalau mengkaji itu pasti sesuatu. Salah satu dampak nyata dari seringnya kita salawat, ya kenal sama Rasul. Makanya seorang ulama mengatakan, ma'rifah wa qudul mahabbah, mengetahui orang
mengetahui sesuatu itu adalah bahan bakar mencintainya. Kita nggak akan mencintai orang kalau kita nggak tahu. Kita tidak akan menyanjung dan memuji orang kalau kita nggak tahu siapa dia. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya, shollu ala Nabi. Mari kita sampaikan salawat yang paling tulus pada Jumat pagi ini kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina wa maulana wa nabiyyina. Nah, pada kesempatan pagi hari ini, ayah bunda, ustazah, dan teman-teman semuanya, kita membahas sebuah tema arsitek, ya, arsitek peradaban, arsitek sosial, dan panggilan sejarah arsitek muda, arsitek umat. Mungkin pada bingung para ustazah, kan, kenapa kita menamakan Rasulullah sebagai arsitek? Nah, nama arsitek ini saya dapatkan dari seorang dosen di Madinah. Jadi beliau Dr. Hamdi Syahid namanya, seorang pakar sejarah dari Mesir. Beliau ketika membahas tentang masa muda Nabi, beliau mengungkapkan bahwa masa muda Nabi Muhammad itu kental sekali dengan proyek-proyek sosial. Maka Dr. Hamdi Syahid menamai Muhammad muda dengan sebutan muhandis ijtimai. Muhandis itu artinya arsitek, ijtimai itu artinya sosial, arsitek sosial. Kenapa? Karena begitu banyak hal-hal, proyek-proyek kebaikan yang Muhammad muda lakukan, bahkan sebelum menjadi seorang Rasul. Dan inilah alasan terbesar kenapa Muhammad muda itu dinamai dengan gelar Al-Amin. Gelar Al-Amin ini udah didapatkan Nabi sebelum jadi Nabi. Jadi tandanya apa? Kawan-kawan dan rekan semua, tandanya Nabi Muhammad itu sudah dicintai. Bahkan sebelum beliau menjadi seorang Nabi. Tapi kok bisa Ustadz? Kenapa bisa? Ketika sebelum jadi Nabi itu dicintai, dipanggil Al-Amin. Tapi ketika menjadi Nabi, itu kok malah dihujat, didolimi, diejek, diusir. Kira-kira kenapa? Ayahanda ibunda. Kenapa bisa berbeda 180 derajat? Salah satu yang dikatakan oleh pakar sejarah Dr. Ali Muhammad Auda Al-Ghamidi, itulah kenapa, karena Rasulullah itu berpindah makomnya dari orang soleh menjadi orang muslih. Ada yang bisa membedakan antara soleh dan muslih? Soleh itu dari kata soluha yasluhu, baik. Orang yang soleh itu orang yang baik. Tapi orang yang muslih itu orang yang the next level of soleh. Orang yang soleh buat dirinya dan menyolehkan orang lain. Itu yang membuat orang-orang kemudian gak nyaman dengan Rasul ketika beliau menjadi seorang Nabi. Karena Nabi Muhammad ini berubah levelnya, naik level dari orang yang soleh dicintai. Kenapa dicintai? Ya, orang ngerasa nyaman, kemungkaran mereka nggak diperdebatkan, kemaksiatan mereka tidak dipertanyakan, ya kan? Tidak di gugat gitu. Tapi ketika Nabi Muhammad menjadi seorang Rasul, naik level tuh teman-teman, menjadi seorang muslih, ya, kemaksiatan mereka digugat, kemusyrikan mereka dipertanyakan, ya kan? Akhirnya mereka nggak nyaman. Orang-orang kayak Abu Lahab, Abu Jahal, Abu Sufyan, ini gimana nih? Muhammad membawa sebuah perbaikan, dan orang-orang tuh teman-teman, secara umum umat manusia itu selalu demam kalau ada perbaikan. Makanya kalau kita dikasih vaksin itu demam, ya, itulah sifat perbaikan. Dia tuh demam awalnya, demam, adaptasinya lama, bisa pusing, bisa pilek, bisa batuk. Itu ketika dikasih vaksin, habis itu ya menjadi kuat imunitas. Tapi ketika orang itu pertama kali dikasih penyakit atau dikasih vaksin, itu biasanya bakal
respon tubuhnya itu menolak. Seperti itulah orang pada perubahan. Analogi vaksin, karena ya kita belum lama selamat dari COVID dan diidentik dengan vaksin. Dan seperti itu cara kerjanya. Nah, maka ayahanda ibunda, teman-teman semuanya, jangan kita berkecil hati kalau kita ingin menjadi orang muslih, kok di awal-awalnya banyak yang menjauhi kita, karena memang itu tabiat dari dakwah. Tabiat dari dakwah. Ada orang yang diingetin itu susah. Ada orang yang diajak itu tidak semudah ketika kita jadi soleh saja. Jadi muslih itu energinya lebih besar lagi. Dan itu yang membuat kenapa Nabi Muhammad itu awalnya dicintai, dan ketika beliau menjadi nabi, beliau banyak dirintangi. Nah, sekarang kita bahas sisi anak-anak muda Rasul dulu. Kita agak sedikit review ya, ayahanda ibunda semuanya. Nah, sebelumnya saya mau mengawali dengan pembahasan ini. Ustaz Faisal dan ayahanda ibunda serta Umi Abi, teman-teman semua. Masih adakah di antara kita yang menganggap bahwa bangsa Arab itu dipilih menjadi bangsa tempat Rasul diutus karena Arab itu pure dan murni jahiliyah, primitif, dan gak ada baiknya sama sekali? Nah, seharusnya kalau kita membahas kemarin kita membahas kemuliaan orang Quraisy yang suka berdagang, ilas syita wasaif ketika musim dingin, musim panas, membahas tentang kemuliaan bangsa Arab. Seharusnya kita sudah tahu bahwa mitos bahwa bangsa Arab dipilih itu karena dia adalah bangsa yang paling keras, itu tidak pas. Dan barangkali ada di antara kita yang menganggap bangsa Arab itu dipilih menjadi bangsa yang tempat Rasul diutus karena bangsa Arab itu bangsa yang paling jahat, bangsa yang paling jahiliyah. Logikanya, kalau yang jahiliyah aja bisa didakwahi, apalagi yang mending jahiliyahnya. Ada yang pernah berpikir seperti itu? Faktanya, ayahanda ibunda, jahiliyah bangsa Arab itu adalah karena masalah pemahaman mereka pada konsep ketuhanan. Jadi dunia saat itu jahiliyah semua gitu loh. Jangan ngira yang jahiliyah Arab saja. Kan kita pernah bahas kemarin, Romawi itu ada jahiliyahnya, Persia ada jahiliyahnya, Arab ada jahiliyahnya. Semua ya, bayangkan saja jarak antara Nabi Isa dan Nabi Muhammad itu berapa tahun? 600 tahun. Dan jarak selama itu membuat seluruh dunia itu mengalami yang namanya kejahiliaan. Begitu, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi Ustadz, saya pernah mendengar bahwa Allah sendiri berfirman, Al-A'rabu asyaddu kufran wa nifaqa. Orang-orang Arab itu asyaddu kufra, paling banyak kekufurannya, wa nifaqa, dan kemunafikannya. Itu berarti kan memang bangsa Arab itu bangsa yang paling kafir, bangsa yang paling munafik. Nah, kalau kata pakar tafsir, ayahanda ibunda, hadirin semua, ayat itu, Al-A'rabu asyaddu kufran wa nifaqa, bangsa Arab itu, yang dimaksud bangsa Arab di situ adalah bangsa Arab Badui. Bukan bangsa Arab yang tinggal di kota. Berbeda sekali antara bangsa Arab Badui dan yang non-Badui. Bagaimana cara membedakannya? Badui itu yang tinggalnya tidak menetap. Sementara orang lawan kata Badui itu adalah mutahadzir atau mutamaddin, orang yang tinggal di kota. Ahlul Qaryah, Ahlul Madinah, orang yang tinggal di kota, bermukim di sebuah tempat. Dan memang selama perjalanan dakwah Rasul, memang orang Badui itu rada-rada. Orang Badui itu spesial, ayahanda ibunda semua. Maka kita pernah mendengar orang Badui ada yang kencing di Masjid Nabawi. Orang Badui ada yang kemudian datang ke Nabi Muhammad mengambil surban beliau sehingga lehernya Nabi menjadi merah. Ada yang datang ke Rasul langsung minta
uang. Seperti itu orang Badui, tapi beda dengan orang-orang yang ahlul qaryah atau ahlul Madinah, orang yang bermukim di kota. Itu yang dimaksud dalam ayat al-a'rabu asyaddu kufran wa nifaqo. Begitu ya. Jadi semoga gitu sudah memahami bangsa Arab itu bangsa yang Allah pilih karena sesuatu yang memang keistimewaan juga yang mereka miliki. Memang ada jahilnya gitu. Ada jahilnya, cuma jangan sampai kita menganggap jahil doang, gak ada baik-baiknya. Ternyata ada baiknya pula. Ini yang saya bilang kemarin ya teman-teman. Nah sekarang kita akan membahas tentang masa muda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari mana Nabi Muhammad itu mendapat sense of leadership? Dari mana Nabi Muhammad itu mendapatkan ilmu tentang kepemimpinan dan manajemen? Kira-kira dari mana ayahanda, ibunda, dan hadirin semua? Dengan mudah kita akan tahu jawabannya. Jawabannya adalah dari kakek beliau sendiri dan paman beliau. Ada yang masih ingat nama kakeknya siapa? Syaibah bin Hashim, wali kota Mekah. Dan Abdul Muthalib inilah juga orang, ini saya belum cerita ya, beliau jugalah orang yang menemukan kembali sumur Zam-Zam setelah tertimbun ratusan tahun lamanya. Jadi kalau kita mengira sumur Zam-Zam sejak zaman Nabi Ismail sampai zaman Nabi Muhammad itu tetap ngucur, tetap mengalir airnya, ternyata tidak. Ternyata selama beberapa puluh, bahkan beberapa ratus tahun, sumur Zam-Zam itu pernah terkubur. Dan orang-orang nggak tahu ngambil dari mana Zam-Zam ini. Jadi, dianggap sejarah, dianggap kenangan, dianggap legenda Zam-Zam itu. Sampai kemudian Abdul Muthalib mendapatkan sebuah mimpi. Wahai Abdul Muthalib, wahai Syaibah, kamu datang ke Ka'bah sisi ini dan galilah sesuatu yang baik ini. Dan namanya Zam-Zam. Galilah Zam-Zam ini. 3 kali beliau bermimpi, sampai kemudian beliau akhirnya mengangkat cangkulnya, datang ke dekat Ka'bah, kemudian ternyata benar apa yang beliau impikan. Dan Abdul Muthalib itu menjadi legendis ayahanda, ibunda, dan hadirin semuanya, karena Abdul Muthalib ini adalah orang yang kemudian menemukan kembali sumur Zam-Zam. Leadership yang beliau lakukan itu menular kepada Nabi Muhammad SAW. Jelas saja, di usia berapa Nabi Muhammad ini dibersamai oleh Abu Thalib secara full? Di usia 8 sampai usia 6 sampai usia 8 tahun. Selama penuh ayah ibunda rekan semuanya, 2 tahun penuh Nabi Muhammad itu ikut Abdul Muthalib ketika lagi rapat. Muhammad muda, Muhammad kecil ikut Abdul Muthalib ketika ada kesepakatan negara. Di waktu itu juga Muhammad kecil mendapatkan retorika dan gaya bicara seorang pemimpin, Abdul Muthalib. Maka hadirin semuanya, betapa pentingnya kita itu melihat, memandang, meneladani, dan membersamai orang-orang yang besar. Seenggaknya kalau nggak bisa ketemu mereka, kita lihat gaya hidup mereka. Itulah pentingnya membaca buku. Membaca buku itu seperti ketemu sama orang besar, walaupun beda zaman. Kita bisa membaca bagaimana kehidupan Buya Hamka lewat buku-buku tentang beliau. Kita bisa membaca tentang sosok Haji Umar Said Cokroaminoto, kiprah beliau, perjuangan beliau, gaya hidup beliau, meskipun nggak pernah bertemu dengan Cokro. Nah, ini sisi yang buat anak-anak kalau mau kita tadaburi ya. Usia 6-8, Nabi melihat sendiri kakeknya, melihat sendiri keluarganya, termasuk pamannya Abu Thalib. Dan kalau kita bagaimana? Usia 6-8 tahun seorang anak tuh, itu benar-benar usia anak tuh taklid sekali. Anak tuh
pengen niruin apa saja. Dan ketika dia diberikan sebuah contoh orang yang hebat, dia pasti akan terobsesi untuk mengikuti jejak orang hebat ini. Maka kalau kita punya anak usia kecil, usia 1 tahun, 2 sampai usia 8 tahun, kita amat berhajat untuk mengenalkan mereka pada sosok-sosok yang baik. Itulah mengapa anak-anak usia 6 sampai 8, bahkan usia-usia kecil secara umum, itu penting dikenalkan dengan tokoh-tokoh sejarah Islam. Jangan sampai nih anak-anak perempuan lebih kenal Frozen daripada Fatimah Az-Zahra. Ada yang tahu Frozen? Frozen tuh kartun yang ada kisah Elsa sama apa itu yang bikin itulah, bikin patung es terus patungnya hidup, itu aja udah musyrik gitu. Yang laki-laki lebih kenal sama Spider-Man, Iron Man daripada Khalid bin Walid. Dan itu hadirin semuanya, ini krusial. Ini krusial. Anta ma'aman ahbabta, kita akan dikumpulkan bersama orang yang kita cinta. Kalau sejak kecil itu anak-anak itu diberikan teladannya adalah orang-orang yang tidak benar, atau malah nggak nyata sama sekali, akan punya dampak bagi masa tumbuh kembangnya nanti. Ya, kembali ke topik ya. Nabi Muhammad bersama Abdul Muthalib di usia 6 sampai 8 tahun, dan sejak usia 9 sampai berjalan dengan waktu, Nabi Muhammad diasuh oleh paman beliau. Siapa? Abu Thalib. Abu Thalib ini seorang, saya bilang kemarin ya, Thomas, tokoh masyarakat. Ketika Abdul Muthalib wafat, jadi yang menggantikan posisi posisi pemimpin Bani Hashim itu Abu Thalib. Di antara saudara-saudaranya yang lain. Soalnya pada masih muda. Abu Thalib ini adalah anak yang dituakan, sepuh gitu. Ada lagi saudaranya Abu Thalib, Abbas, Hamzah, Abu Lahab, itu saudara-saudara Abu Thalib alias paman-pamannya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagus-bagus, baik-baik, hebat-hebat. Bahkan Abu Lahab tuh orangnya baik, ketika Nabi Muhammad lahir tuh senang sekali Abu Lahab. Tapi menjadi orang yang merintangi dakwah Rasul ketika beliau diangkat menjadi seorang Nabi. Usia 12 tahun, Muhammad muda itu diajak berdagang oleh paman beliau, Abu Thalib. Kemana? Ke Syam. Jauh tidak? Jauh. Dan Syam itu, kalau kita boleh bayangkan, Syam itu sudah bukan bagian dari Jazirah Arab lagi. Dia sudah seperti keluar negeri kalau kita lihat-lihat, bahkan hari ini. Orang kalau berangkat dari Jazirah Arab ke Syam itu berarti dia melakukan perjalanan lintas negara dari Mekah menuju ke Yordania atau ke Suriah atau ke Palestina. Itu sudah beda negara, hadirin semuanya. Dan Muhammad muda itu di usia 12, bayangkan, sudah menemani pamannya punya pengalaman perdagangan lintas negara. Dan apa yang Nabi Muhammad lihat? Nabi Muhammad lihat banyak sekali orang-orang dari berbagai macam kabilah, berbagai macam etnis di Syam itu, karena Syam itu saat itu wilayah Romawi. Syam saat itu merupakan wilayah Romawi. Di musim panas, Nabi Muhammad berdagang ke Syam. Apakah saya sudah menyampaikan di sini belum ya tentang surat Quraisy itu? Sepertinya sudah ya. Orang Quraisy punya kebiasaan rihlat asyita, musim dingin ke mana hadirin semua? Musim dingin ke Yaman, musim panas ke Syam. Kalau dingin ke selatan, kalau musim panas ke utara. Kalau musim dingin itu jualan produk Romawi ke Yaman,
musim panas jualan produk Yaman ke Romawi. Jadi apa yang beliau bawa? Rasul membawa bahan-bahan dagang itu tekstil dan beberapa mata jualan dari apa yang didapat oleh pamannya dan orang-orang Quraisy dari Yaman. Dan di situ Nabi Muhammad serta pamannya bertemu dengan seorang rahib bernama Buhairah. Di sini kita sudah pernah mendengarnya. Buhairah seorang rahib di Syam, dia melihat ada yang berbeda dari anak ini. Apa yang membedakan anak ini dari yang lain? Anak ini itu ketika berjalan, Muhammad, itu selalu dinaungi oleh awan. Ada awan yang menaungi jalannya Muhammad ini. Sampai-sampai Buhairah bilang kepada Abu Thalib, kamu harus berhati-hati pada anak ini. Hati-hati dalam artian, jangan sampai orang Yahudi tahu tentang dia. Karena apa? Dia punya tanda-tanda seorang nabi. Dan akan banyak sekali orang-orang yang nggak suka kalau ada orang Arab yang menjadi seorang nabi. Orang Yahudi itu kan, hadirin semua pernah saya sampaikan, orang Yahudi itu ngoyo sekali agar keturunan mereka lah yang menjadi nabi. Sampai-sampai mereka itu stay di Madinah. Bani Qainuqa, Bani Nadir, Bani Quraidah. Mereka sampai datang ke Jazirah Arab. Biar apa? Mereka ngoyo. Ngoyo itu apa ya? Pengen banget, berambisi agar Nabi terakhir itu lahir dari rahim wanita Bani Israel. Ternyata gak kayak gitu, gak kejadian. Ternyata Nabi terakhir dari bangsa Arab. Nah, bisa dibayangkan usia 12 tahun ya. Kalau zaman sekarang usia 12 ngapain? Alhamdulillah ya, zaman makin berubah. Ada di antara anak-anak zaman ini usia 12 tahun udah bisa coding, udah bisa membantu orang tuanya jualan jus jeruk depan rumah gitu. Udah bisa membantu orang tuanya melakukan hal-hal yang mandiri. Itu salah satu tanda ya, mencontoh Nabi Muhammad SAW. Tapi di antara anak 12 tahun juga misalnya yang sekolah bagus sekali. Yang jelas yang kita ambil dari perjalanan Rasul ketika berdagang ke luar negeri, kita perlu banget memberikan anak sebuah kesempatan untuk menjelajah, ya, mengantarkan mereka ke tempat-tempat baru, mengenalkan mereka dengan situasi-situasi yang tidak mereka lalui sebelumnya. Itu pentingnya mengajak anak untuk menjelajah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fasiru fil ardi fandur." Maka berjalanlah engkau di atas bumi dan lihatlah. Perintah untuk berjalan-jalan, perintah untuk menjelajah bumi itu ada berkali-kali dalam Al-Qur'an. Dan seorang anak itu perlu dikenalkan tentang geografi, tentang suasana lingkungan dia hidup ini, negara yang dia tinggali ini, Indonesia dalam hal ini. Biar apa? Seorang pemimpin itu tidak akan menjadi pemimpin kalau dia tidak punya pemahaman geografi yang bagus. Jadi ada yang bilang ilmunya pemimpin itu geografi dan sejarah. Geografi itu adalah ilmu untuk membaca situasi real masyarakatnya, situasi real geografi tempat dia tinggal. Kalau sejarah itu untuk mengetahui sejarah orang-orangnya, latar belakang setiap orang. Itu yang membuat Abu Bakar As-Siddiq punya nilai plus, karena beliau itu ahli sejarah keluarga-keluarga Makkah. Makanya banyak orang masuk Islam lewat dakwahnya Abu Bakar. Kenapa? Abu Bakar itu paham sejarah orang-orang Makkah. Nah, izin mengkonfirmasi Ustaz Faisal, apakah suara saya masuk dengar? Masih, Ustaz, silakan. Alhamdulillah. Iya. Nah, yang kedua, hadirin semuanya, di usia 15 tahun, Muhammad ini udah remaja ya berarti ya. Muhammad muda sudah menggembalakan domba. Ini saya beneran tidak berlebihan, harus menggembala domba. Karena Rasul nggak menggembala unta, ya, hadirin semuanya. Jadi memang menggembala apa nih? Domba.
Dan ternyata ada hikmah luar biasa. Kenapa kok Nabi Muhammad menggembala domba? Dan ternyata ini unik, menarik, hadirin semuanya. Yang menggembala domba itu enggak cuma Nabi Muhammad. Nabi pernah bersabda, "Ma bu'itsa min nabiyyin illa wa qad ra'al ghanama." Tidaklah diutus seorang nabi pun kecuali dia pasti pernah menggembala domba. Maka kalau kita menyebut nama semua nabi, Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Idris, Nabi Dzulkifl, Nabi Ilyasa, Nabi Zakaria, Nabi Yahya, Nabi Isa, Nabi Muhammad, semua nabi-nabi yang disebut itu pernah menggembala domba. Ini luar biasa loh. Kalau kita selidiki ini penting sekali. Kenapa setiap nabi, ini kata Rasul setiap nabi. Gak cuma Nabi Muhammad, setiap nabi itu pernah menggembala domba. Dan khusus Nabi Muhammad, beliau punya pengalaman militer. Apa itu? Nabi Muhammad itu pernah menjadi orang yang ditugaskan mengambil panah-panah berjatuhan di sebuah perang antara Quraisy dengan suku lain. Ada yang bilang namanya perang Fijar, tapi para ulama tidak mengkonfirmasi itu. Mungkin di perang lain, bukan perang Fijar. Tapi di situ Nabi Muhammad akhirnya mengenal, oh perang tuh seperti ini. Oh militer tuh seperti ini. Tapi Ustadz, anak-anak zaman sekarang masa dikenalin sama perang sih? Bukan begitu. Anak-anak zaman sekarang tuh perlu dikenalin dengan seni. Nah, seni memanah misalkan, rukubul khoil, seni mengendarai kuda, atau seenggaknya yang paling minimal seni membidik, gitu. Seni membuat sebuah target. Karena apa? Penting. Ala innal quwwah fir ramyi. Sesungguhnya kekuatan sejati itu, kata Rasul, ada dalam memanah. Kalau zaman sekarang itu panahan nggak ada, yang bisa kita pelajari dari memanah adalah membuat target, fokus. Dan itu melatih kecerdasan. Itu di usia 15 tahun. Nanti kita akan bedah kenapa Nabi menggembala domba dan bukan unta. Ini penting sekali. Kemudian kita lanjut dulu. Di usia 20 tahun, Muhammad muda itu sudah ikut serta dalam sebuah peristiwa besar yang terjadi pada zaman jahiliyah. Ini disebut oleh para ulama sebagai peristiwa besar yang baik. Ya, ketika orang-orang para saudagar Mekah berkumpul di Makkah, ya, untuk melakukan sebuah perjanjian agar tidak mendolimi orang-orang yang lemah, tidak menyakiti orang-orang asing, dan agar membela orang-orang yang terdolimi. Nama peristiwa itu apa, kawan-kawan? Hadirin semua, ada yang tahu? Nama peristiwa itu adalah Hilful Fudul. Enggak, itu hanya dedenya. Hilful Fudul. Dan Nabi Muhammad pernah bersabda tentang peristiwa ini, peristiwa kesepakatan ini. Andaikan Islam telah datang, jadi andaikan beliau sudah diutus dan beliau dipanggil untuk menghadiri perjanjian ini, maka beliau akan datang. Karena apa? Ini adalah perjanjian baik yang terjadi sebelum Islam datang. Ternyata memang potensi kebaikan orang Arab tuh ada gitu loh. Ada. Isinya apa sih? Yang kayak tadi saya bilang. Untuk membela orang yang terdolimi, untuk menghalangi dan menahan para saudagar, para orang kaya yang berbuat sewenang-wenang pada orang lemah. Itu kira-kira isi dari Hilful Fudul. Dan menariknya, perjanjian ini tuh dibuat oleh bangsawan-bangsawan Makkah, dan Nabi Muhammad saat itu ikut. Peserta paling muda, usia 20 tahun. Ya, pernah nggak hadirin semuanya ikut dalam sebuah rapat RT di mana kita peserta paling muda, rasanya ada kebanggaan tersendiri. Ya, kita ikut dalam sebuah rapat parlemen. Kemudian kita tahu ada seorang anggota DPRD yang usianya masih 22, paling muda sendiri. Itu pasti
sebuah prestasi tersendiri. Dan Muhammad muda ini, apa sih yang mengantarkan beliau bisa ikutan Hilful Fudul? Apa teman-teman semuanya? Kembali ke awal, li'annahu muhandis ijtimai, karena Rasul adalah seorang arsitek sejarah, arsitek umat, arsitek sosial. Nah, dan di usia 35 tahun, Nabi Muhammad SAW itu di puncak kesuksesan beliau sebagai personal. Teman-teman semuanya, puncaknya. Kenapa? Nabi Muhammad itu diberi kepercayaan oleh orang-orang Quraisy untuk memimpin peletakan Hajar Aswad. Ada yang tahu kisahnya? Jadi Ka'bah itu kan sering direkonstruksi, dan di masa Nabi Muhammad usia 35, Ka'bah itu diperbaiki lagi, tinggal naruh Hajar Aswad ke tempatnya. Udah finishing, udah selesai, tinggal satu aja, naruh Hajar Aswad ke tempatnya. Tapi semua kabilah, semua bani itu pingin mendapat kemuliaan itu. Rebutan akhirnya, rebutan dan nyaris terjadi perang. Karena apa? Karena semuanya ingin mendapatkan kehormatan meletakkan Hajar Aswad ke tempatnya. Akhirnya orang tua di antara mereka berkata, kalau dibiarkan seperti ini terus, kita akan perang dan habis, kita mati semua nih. Bagaimana kalau kita menunggu orang yang datang pertama kali ke Masjidil Haram, ke Ka'bah ini, dan kita minta dia untuk menjadi juri atas permasalahan kita. Saat itu yang datang ternyata adalah Nabi Muhammad. Tapi belum jadi Nabi ya. Muhammad muda kita menyebutnya. Muhammad muda berusia 35 tahun dan semua orang lega. Terlihat senyum tersungging di wajah-wajah mereka. Kita nggak salah, kata mereka. Kita nggak salah menyerahkan problematika ini kepada Al-Amin. Kepada Al-Amin. Muhammad Al-Amin. Muhammad yang dipercaya. Akhirnya apa yang Rasul lakukan? Apa yang Muhammad muda lakukan? Beliau meletakkan sorban, dibentangkan di tanah, kemudian Hajar Aswad beliau taruh di tengah-tengahnya, lalu Muhammad memanggil para petinggi-petinggi kabilah untuk mengelilingi sorban ini dan sama-sama mengangkat 1, 2, 3, angkat. Semuanya mengangkat sisi-sisi sorban itu. Terbayang ya? Jalan sedikit demi sedikit, kanan, geser kanan, gitu kan. Sampai kemudian ke tempat Hajar Aswad. Semuanya mendapat kemuliaan membawa batu itu, dan Muhammad muda yang mengambil Hajar Aswad lalu meletakkannya di sisi Ka'bah. Problem solvingnya Nabi di usia muda itu sudah mantap sekali, teman-teman semua. Mungkin kalau kita bingung ya, waduh saya juga bingung nih, mohon maaf ya saya pulang aja. Gak tahu saya ini. Perang-perang aja lah. Muhammad itu Masya Allah matang sekali secara karakter, secara konsep diri. Muhammad itu sudah matang. Dan 5 tahun kemudian terjadilah sebuah peristiwa sejarah. Nah, tapi saya kasih dulu satu spoiler kenapa. Kenapa Nabi Muhammad ini kok menarik beliau. Kenapa menggembala domba? Jadi, ikhwah sekalian, teman-teman semua, hadirin rahimakumullah, ternyata menurut ulama-ulama Arab, beda sekali efek dari orang menggembala domba dan orang menggembala unta. Beda. Apa bedanya? Ibnu Khaldun pernah bilang begini. Ibnu Khaldun dia seorang bapak sosiologi. Akalul Arab al-jamal fa'akhadu minha al-ghildah wal-ghirah. Orang Arab itu suka makan unta. Dan ada orang Arab yang juga menggembala unta. Maka orang-orang Arab mengambil 2 sifat unta yang digembalanya. Apa itu? Ghirah, cemburu. Wal-ghildah, keras hati, keras kepala. Jadi orang yang menggembala unta itu cenderung apa? Hadirin, cenderung keras kepala. Cenderung sombong biasanya.
cenderung angkuh. Ini kata Dr. Hamdi Syahin, pakar sejarah di kota Madinah. Makanya ini luar biasa sekali. Adapun menggembala domba, yang mana ini adalah wazifah, pekerjaan, profesi para nabi sebelum diutus, menurut Al-Hafidh Ibnu Hajar punya 3 hikmah besar. Kita baca bareng-bareng ya. Pertama, ini penting sekali. Pertama, untuk menciptakan hati yang tawadhu. Tawadhu itu apa? Rendah hati. Tidak tinggi, tidak meninggi, tidak angkuh, gak sombong. Tawadhu, orang yang menggembala domba itu tawadhu. Gak ada keangkuhan, congkak di sana. Yang kedua, terbiasa dengan kesepian. Ini menarik. Ini menarik. Kenapa menarik, hadirin semuanya? Karena setiap orang, kalau ingin punya pikiran yang tajam, itu memang harus punya waktu untuk menepi sendiri. Sampai-sampai bahkan seorang penyanyi namanya Tulus, dia nyanyi, kita tetap butuh ruang sendiri-sendiri untuk menghargai rasanya sepi. Dan itu oke. Benar juga gitu. Kita harus punya waktu buat uzlah. Makanya itulah kenapa ada mekanisme sholat tahajud. Itulah kenapa ada yang namanya i'tikaf. Kenapa? I'tikaf itu kan artinya menepi dari kehidupan, ya, duduk berzikir kembali pada Allah, hanya diri kita dan Allah Subhanahu wa taala. Tahajud pun begitu. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak. Biar apa tahajud? Menyendiri bersama Allah Subhanahu wa taala. Asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda, agar Allah naikkan derajat kita. Dan biasanya orang yang punya waktu sendirian itu pikirannya itu jalan. Dia sering merenung. Dan seorang psikolog itu sering bilang, banyak psikologi mengatakan setiap orang tuh baiknya punya waktu merenung 20 menit lah minimal dalam sehari. Buat merenungi apa yang telah dia rencanakan, buat merenungi apa yang harus dia lakukan. Ya. Oke, ada yang izin live Zoom mengantar sekolah, berangkat sekolah, ahlan. Semoga aman dan lancar. Alhamdulillah. Yang ketiga apa, rekan-rekan semuanya, agar kelak memiliki gambaran bagaimana memanage. Katanya, qila wa qala, dikatakan bahwa sifat manusia itu mirip-mirip 11-12 dengan sifat domba. Iya, makanya kan Nabi Isa, orang-orang Kristen mengatakan apa? Nabi Yesus itu datang untuk mengarahkan apa? Domba-domba yang tersesat. Gak tahu juga ya kenapa pakai analogi itu, tapi setiap nabi itu menggembala domba karena ada kesamaan sifat ya. Dan orang yang terbiasa memanage atau menggembala domba, dia itu akan punya gambaran bagaimana memanage manusia nanti kelak ketika dia diangkat menjadi nabi. Nah, ketika Idul Adha, Ustadz Faisal apakah mencoba menggembala domba, Ustadz? Atau teman-teman semua gitu? Kita ngelihat nih domba-domba, dia tuh domba itu sakinah, dia cenderung tenang gitu. Cenderung tenang, kemudian akan sangat baik untuk mentreatment domba-domba itu dengan halus, dengan lembut sebelum dia disembelih, gitu kan. Muamalah Islam pada hewan saja luar biasa. Nah, tapi Ustadz, sekarang kan kita nggak bisa menggembala domba. Nah, hadirin semua, cari sebuah aktivitas yang dimana kita mendapatkan 3 hal ini. Menciptakan hati yang tawadhu. Apa tuh contohnya? Dengan memakai pakaian yang tidak terlalu mewah misalkan ya. Orang-orang CFW, Citayam Fashion Week itu kan, wah, bangga banget tuh pakai baju-baju lepas aurat tuh kan, si Bonge, Kurma, JJ. Ada yang tahu nggak nama-nama itu ya? Kalau nggak tahu, alhamdulillah banget. Kalau tahu ya sekedar tahu aja, trending gitu. Anak-anak Citayam
Itu kan jalan di trotoar sambil wah membusungkan dada gitu kan. Yang kedua, terbiasa dengan kesepian. Memang perlu waktu merenung. Saya sendiri punya waktu 20 menit dalam setiap hari untuk merenung, nulis saya biasanya. Merenungnya saya dengan nulis. Nah, bisa teman-teman mempunyai waktu merenung dengan mendengar kajian atau beneran diem aja gitu sambil dengerin Quran. Yang ketiga, memiliki gambaran bagaimana mengatur. Ini penting, anak-anak SD, SMP, coba semangat masuk struktur kelas, ada yang jadi ketua kelas, bendahara, sekretaris, itu latihan, karena sekarang nggak ada penggembala domba, ya yang menggembala teman sendirilah. Ya karena nggak ada dombanya di desa semua. Teman-teman di sini yang SD atau bapak ibu yang punya anak, anaknya diarahkan buat dalam tanda kutip ya menggembala teman-temannya, memimpin, memanage teman-temannya. Mohon maaf ya, teman yang tersesat. Subhanallah. Nah terakhir ayahanda ibunda, ini ada satu hikmah. Masih ada beberapa belas menit lagi sih, alhamdulillah. 10 menit lagi ya Ustadz ya. Karena izin Ustadz, saya mungkin 6:30 mau pamit karena jam 8, 8:30 harus terbang ke Surakarta. Mohon doanya biar aman. Ya, ini penting teman-teman semua. Nabi Muhammad itu ketika muda, wah lihat arsitek sosial, ganteng, kaya, walaupun nggak kaya banget, ya, cerdas. Coba saya tanya, kalau kita di zaman itu, beliau itu punya potensi jadi artis nggak? Oh iya jelas. Tampan, flamboyan, kaya, cerdas. Staf sus milenial itu kalau zaman sekarang. Ya, staf sus milenial. Tapi teman-teman semua hadirin, kenapa? Kenapa? Ini unik sekali. Ini disampaikan dosen saya di Mesir. Muhammad itu kaya, tampan, cerdas. Tapi kenapa perempuan-perempuan Mekah itu nggak ngoyo dan nggak menggoda Nabi Muhammad sebagaimana dulu perempuan Mesir terang-terangan menggoda Nabi Yusuf. Kenapa nggak begitu? Padahal Nabi Yusuf sama Muhammad gantengan siapa? Gantengan Nabi Muhammad. Tapi apa yang membuat Muhammad ini berbeda dengan kisah Nabi Yusuf? Nah, kata dosen kami di Mesir, di Al-Azhar, karena kebijaksanaan Muhammad itu mengalahkan ketampanannya. Jadi aura wibawanya Muhammad, nah, nama Arabnya tuh haibah. Haibahnya Muhammad itu mengalahkan jamalnya Muhammad. Ibaratnya begini, Nabi Yusuf itu gantengnya seperti bulan, dan Nabi Muhammad itu gantengnya seperti matahari. Gagah yang lebih hebat aura wibawanya gitu. Makanya perempuan-perempuan Mekah jatuh hati, iya, jatuh cinta, sangat ingin bertemu, sangat ingin. Tapi mereka tahu diri. Mereka itu segan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya Muhammad pun ya menikah dengan orang yang luar biasa juga. Siapa beliau? Ibunda Khadijah binti Khuwailid. Teman-teman, sekufu sekali ini. Kenapa? Karena Nabi Muhammad ketika di masa jahiliyah sudah dipanggil dengan Al-Amin, sudah punya gelar. Ibunda Khadijah pun di masa jahiliyah sudah punya gelar. Ada yang tahu gelarnya Ibunda Khadijah? Ibunda Khadijah itu punya gelar At-Tahirah, wanita suci. Itu bukan gelar sejak Islam datang. Itu gelar sudah tersemat pada Ibunda Khadijah ketika masa jahiliyah. Subhanallah. Oke. Sebenarnya saya terbalik tadi ya. Muhammad seperti rembulan, Nabi Yusuf seperti matahari. Kebalik. Sebenarnya saya juga agak bingung tadi. Nah ini dia kawan-kawan.
terakhir adalah ketika Nabi Muhammad mendapat panggilan sejarah. Nabi Muhammad mendapat panggilan sejarah. Seharusnya saya tuh pengen panjang ngomongnya ya, karena seharusnya ada tema satu lagi, Muhammad ketika menikah dengan Ibunda Khadijah seperti apa gitu. Tapi karena 7 pertemuan saja Ustaz Faisal, maka saya fokus ke masa muda Rasul. Itu yang perlu kita tadaburi. Kalau masa-masa Rasul menikah, ini jadi tugas buat kita masing-masing itu ada. Di usia 40 tahun alias 5 tahun setelah peristiwa Muhammad memimpin peletakan Hajar Aswad, ya, menjelang itu Muhammad muda ini, ya PPT-nya hilang, udah saya close. Muhammad muda itu sering menyendiri. Beliau menamakan ya nama menyendiri itu apa teman-teman? Uzlah. Azalah uzlatan, menyendiri. Dan biasanya Muhammad muda ini menyendiri di sebuah tempat bernama Gua Hira. Pertanyaan saya kawan-kawan semua, buat apa Rasul menyendiri? Di usia 40 tahun, kenapa Nabi Muhammad itu banyak menyendiri? Jadi konsepnya tuh beliau tuh nyiapin makanan, ya, bawa bekal, terus bilang ke istrinya, wahai Khadijah, aku ingin menyendiri dulu beberapa malam di Gua Hira, bawa makanan tuh. Dan teman-teman, Gua Hira itu kalau dibayangkan dekat dengan rumah, jauh. Dia naik gunung. Gua Hira kan di Jabal Nur. Ada yang pernah ke Jabal Nur di sini? Dia cukup naik, kawan-kawan semuanya. Capek. Saya pun capek naiknya. Karena dia benar-benar sepi sekali. Sepi jauh dari kota. Jauh dari kota Mekah. Rasul menyendiri di situ. Nah, apa yang membuat Rasul menyendiri? Apakah Rasul sudah tahu beliau akan jadi Nabi? Kan belum. Nabi Muhammad nggak tahu bahwa beliau akan diangkat menjadi Nabi. Meskipun ada mimpi. Beliau bermimpi bahwa ada cahaya datang, ada sebuah kalimat yang didengar beliau akan diangkat menjadi seorang Rasul. Itu mimpi aja. Mimpi aja gitu teman-teman semuanya. Saat itu Nabi Muhammad tidak tahu bahwa beliau akan dilantik menjadi Nabi. Maka apa yang membuat beliau menyendiri? Betul kata Ustaz Faisal, resah, gelisah. Dan ini adalah level tertinggi dari tokoh-tokoh besar dalam sejarah. Mereka akan bisa menggulirkan perubahan besar dengan awal yang seperti ini. Apa itu? Gelisah. Gelisah karena keadaan tidak baik-baik saja. Betul kata Sandis Ramadan, memikirkan keadaan umat yang banyak melakukan penyelewengan. Nabi Muhammad mikir, kenapa ya orang pada judi? Kenapa ya berhala itu banyak di sekitar Ka'bah? Bukannya Tuhan kenapa 160 berhala? Kenapa orang-orang tuh ada yang membunuh anak perempuannya? Kenapa orang-orang tuh minum minuman keras? Kenapa? Kenapa orang tawaf di Ka'bah dalam keadaan telanjang? Semua pertanyaan demi pertanyaan itu mengantar Rasulullah menyendiri. Keresahan itu. Dan kawan-kawan semuanya, kalau kita punya sense itu, melihat zaman ini, ya Allah, kenapa ya Allah? Kenapa ya anak cewek kayak gitu ya? Ditanya rukun iman gak pada tahu. Ditanya bintang Korea pada jawabnya semangat. Kenapa ya anak-anak sekarang tuh suka nonton film, suka lihat sinema, tapi bacanya susah banget. Ya Allah, kenapa ya? Kenapa ya Allah pakai jilbab, tapi akhlaknya nggak benar? Kenapa ya Allah? Kalau teman-teman punya keresahan seperti itu, teman-teman tuh calon agen perubahan besar. Karena kita mampu peka teman-teman semuanya. Ya, nggak cuma cowok sama cewek aja yang peka gitu loh. Peka itu ada pada urusan umat. Peka itu ada pada urusan zaman kita. Kenapa ke zaman semakin
Menggila, kenapa ya Allah? Kenapa saya hidup di zaman ketika LGBT dilegalkan? Resah gelisahnya. Nah, itu yang membuat Rasul akhirnya menyendiri, dan kemudian datanglah sebuah wahyu dari malaikat Jibril. Panggilan sejarah ternyata akhirnya datang. Jibril datang, kemudian memeluk Nabi dengan sangat erat, sampai Nabi itu sulit untuk bergerak, sulit buat bernafas, dan kalimat pertama Jibril yang datang pada Rasul adalah Iqra, bacalah. Rasulullah sambil menahan nafas karena susah sekali bergerak. Ma ana biqari, aku nggak bisa membaca. Pertanyaan itu diulang 3 kali oleh Jibril alaihi salam. Iqra, Iqra. Rasul menjawab, ma ana biqari. Kemudian Jibril menguraikan surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Awal wahyu dan awal panggilan sejarah untuk Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Teman-teman, kalau kita di situ, kita akan merasa setelah 600 tahun lamanya wahyu terputus, akhirnya di malam itu wahyu kembali turun dan tersambung pada bumi. Malam itu menjadi malam yang sangat menyejarah, dan tidak berlebihan untuk kita mengatakan malam itu adalah malam yang mengubah sejarah manusia selama-lamanya. Wah, bergetar sekali. Di tempat yang sepi, antara manusia mulia dan malaikat yang mulia, mendapatkan wahyu yang sangat mulia dari Allah yang maha mulia. Para ulama mengatakan malam itu adalah malam 17 Ramadan. Teman-teman semua. Makanya dikatakanlah syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Bulan Ramadan, bulan tempat turunnya Al-Quran. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Ada yang bilang Al-Quran turun di malam ganjil. Jadi bukan malam 17, jadi khilaf. Ada yang bilang tanggal 17, ada yang bilang di malam ganjil. Jadi antara ada yang bilang malam 21, malam 23, malam 25, tapi pendapat ini seenggaknya satu kesamaannya. Apa? Turun di bulan Ramadan. Itu. Rekan-rekan semuanya. Apa yang terjadi di malam itu menentukan kenapa saya hadir di sini, kenapa Ustadz Faisal hadir di sini, dan kenapa Bapak Ibu ikutan Zoom ini. Kenapa? Malam bersejarah itu. Kita kenal Rasul, kita kenal Allah, kita tahu hari kiamat, kita tahu tentang sejarah nabi-nabi terdahulu. Awalnya apa? Malam itu. Gak boleh menyebutnya panggilan sejarah. Rasul dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk ini salam besar. Dan bedanya Rasul di malam itu diangkat menjadi nabi tidak hanya untuk umat Arab saja. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Malam itu malam yang sangat bermanfaat dan malam yang sangat menentukan arah sejarah Amerika, arah sejarah Afrika, akan jadi apa Asia, akan jadi apa Antartika, akan seperti apa orang-orang yang tinggal di kepulauan Samudra Hindia. Malam itu, malam yang tidak hanya mengubah arah sejarah Arab, tapi juga menentukan akan jadi apa Indonesia. Maka alhamdulillah berbahagialah kita diarahkan Allah untuk mendapat hidayah Islam ini. Nah, mau tahu bagaimana kemudian panggilan sejarah ini, apa yang akan terjadi setelah itu, kita akan sambung di series selanjutnya. Ya, tetap ikuti series ini karena sesi berikutnya kita akan ngobrol dengan seru tentang dakwah pertama Rasul di kota Makkah, gelanggang dakwah di kota Makkah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah. Alhamdulillah. Hatur nuhun jazakumullah bil jannah Ustaz Edgar yang sudah memberikan materinya. Luar biasa menggugah ya, tidak bosan-bosan kita dengarkan tentang Nabi Muhammad SAW dan seluruh kisahnya ya, Masya Allah. Dan Ustaz Edgar Hamas telah menyampaikannya sekarang tentang masa muda Nabi SAW. Baik, karena keterbatasan waktu, kita langsung ke pertanyaan. Saat izin, ini ada beberapa pertanyaan sudah masuk. Yang pertama, tentang materi peperangan, jihad, dan lain segala macamnya. Ustaz, izin bertanya, zaman sekarang dikaitkan materi jihad ini dengan perkara hal yang negatif, Ustaz, seperti terorisme. Nah, bagaimana kita menanggapi dan memaknai materi jihad ini seperti layaknya Nabi SAW? Itu yang pertama. Mungkin satu-satu, Ustaz, silakan. Iya, jadi teman-teman semuanya, yang perlu kita ambil energi dari Rasul tuh ya, kita sepakati dulu ya, semua hidup Rasul itu pasti relate dengan hidup kita. Karena beliau uswatun hasanah, ya, maka 23 tahun hidup beliau, bahkan sebelum jadi Nabi, itu relate dengan kita. Nah, bagaimana Ustadz dengan jihad perang beliau? Apakah kita perlu perang juga hari ini? Teman-teman semuanya, nggak seperti itu cara kita untuk mentadaburi Sirah Nabawiyah. Perang zaman Rasul itu merupakan sesuatu yang biasa zaman itu. Dalam artian, untuk mengubah arus politik, untuk mengubah keadaan sebuah negeri zaman itu, ya, tradisi perang itu sesuatu yang biasa, bahkan sampai ada aturannya, nggak boleh perang di al-ashhurul hurum, nggak boleh di bulan haram. Kenapa bisa ada aturan itu? Kenapa? Ya karena biasa perang. Makanya dibuat aturan jangan perang di bulan ini, 4 gitu. Ya, ada Muharram, Rajab, gitu kan, Muharram, Safar, Rabiul Awal, gitu kan. Teman-teman begitu. Dan saat itu karena nggak ada yang namanya aturan-aturan perang tuh juga lengkap. Jangan mengira perang tuh membunuh orang, mematikan orang dan membantai orang. Nggak. Teman-teman perlu perhatikan, dalam perang-perang kaum muslimin dan orang Quraisy dalam Arab itu, perang itu tuh untuk adu kekuatan, bukan buat mati-matian, teman-teman semuanya. Saya ulangi, perang tuh buat adu kekuatan, bukan untuk mati-matian. Apa sih maksudnya? Lihat aja, perang Badar itu dari 313 orang yang berjihad, yang wafat berapa? 12 orang. Di antara 1.000 orang Quraisy yang mati berapa? 70. Yaitu meskipun jumlah yang cukup banyak, namanya perang ya, ada tusuk-tusukan pedang teman-teman semua, ada tombak di situ, ada panah di situ. Tapi yang jelas perang-perang dalam tradisi Arab itu tidak untuk membunuh jumlah orang paling banyak, bukan. Perang itu adu power untuk menegaskan kekuasaan atau kekuatan. Nah, kalau zaman sekarang gimana Ustadz? Kita ini bisa mengambil semangat jihad itu pada jihad ekonomi, jihad literasi, ya. Mereka punya power pakai media mereka tuh, pakai film-film mereka, LGBT disuarakan, dikampanyekan. Kita lawan pakai Nusarara, contohnya. Kita lawan pakai serial Ibra. Mereka punya Zoom, ngebahas tentang feminisme. Kita lawan dengan kajian Sirah 7 episode. Media lawan media. Sebagaimana dulu, pasukan dilawan pasukan. Gak mungkin pasukan dilawan syair. Ya tetap aja hancur Madinah, teman-teman semua. Kalau mereka buat pasukan, ya nggak bisa enggak hadapi dengan pasukan. Zaman sekarang, kamu nggak pernah kan keluar rumah ada pasukan? Nggak ada. Paling mentok, di kita pasukan pemuda Pancasila, sama pasukan Banser, pasukan pemuda Muhammadiyah. Nah, itu bagus-bagus gitu ya. Bagus-bagus. Kalau sekarang kita perangnya ya perang fikroh, perang pemikiran. Teman-teman semua, itu semangatnya bisa kita ambil di situ.
Gitu ya, Allah a'lam bishawab. Baik, terus Masya Allah. Ya, terus atas jawabannya. Baik, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ingin titip pertanyaan. Jadi dulu Rasulullah SAW kan resah karena lingkungannya, karena masyarakatnya bermasalah. Nah, saya saat ini sedang berada di situasi di tengah masyarakat, kawan-kawan seusia yang sehari-harinya sulit melakukan apa yang diperintahkan Allah. Misal, tentang sholat, tentang interaksi ikhwan akhwat, dan hal-hal prinsipal lainnya. Setelah 5 hari ini saya bersama mereka mayoritas berada dalam ketidaktahuan, masih menggunakan kultur-kultur masyarakat, standar masyarakat yang bermegah-megahan, dan lain seterusnya. Pertanyaan saya, bagaimana Rasulullah SAW dalam menyikapi itu semua? Untuk nge-blend pada teman-teman, gitu ya. Atau bagaimana fikih dakwah Rasulullah SAW saat dulu cara Rasulullah SAW membersamai keresahannya dengan kondisi umat. Nah, dan hal apa, ini agak panjang, nggak apa-apa saja saya sampaikan dulu. Dan Iya. hal apa yang harus dilakukan oleh saya yang memahami kondisi sekitar tersebut demikian. Di situasi ini saya kesulitan untuk membaur di antara mereka. Bukan karena saya tidak mau, namun kondisinya cukup sulit. Bagaimana cara saya menciptakan peluang? Hatur nuhun. Menarik sekali. Tapi sebenarnya ini pertanyaan buat kajian besok. Karena saya Oh. Tapi nggak masalah, Rasul itu resahnya kita saja sudah poin plus sekali. Kenapa rekan-rekan hadirin semuanya? Karena banyak orang yang melihat situasi buruk, tapi dia bilang, all is well, nggak ada yang salah, aman-aman aja. Dia mengabaikan suara nuraninya. Ada orang kayak gitu? Ada, teman-teman semua. Jadi kalau ada keresahan, kok teman-temanku kayak gini ya? Kok lingkunganku kayak gini ya? Nah, pertahankan gelisah macam itu. Kalau kata seorang guru. Pertahankan gelisah macam itu, karena gelisah itu, kalau masuk pikiran kita pikirin, itu insecure yang paling sehat. Overthinking, yang nggak over. Ya. Itu thinking, teman-teman semua. Ada yang bilang, orang biasa menangis dengan air matanya, tapi orang cerdas menangis dengan pikirannya. Masya Allah. Dan Rasul itu, kenapa ke Gua Hira? Rasul menangis dengan pikirannya. Teman-teman semua. Dan ketika kita sudah bisa ya resah pada keadaan, seenggaknya kita mulai mengajak pikiran kita buat nangis gitu. Tandanya kita orang pintar, teman-teman semua. Nah, kalau kata guru saya, seiring waktu kita bertahan dengan pikiran ini, akhirnya terbawa mimpi, lama-lama kita punya tekad dan lama-lama punya cara sendiri buat mengubah keadaan. Tapi semua itu diawali dengan gelisah, bahan bakarnya gelisah. Gitu. Nanti di masa Rasul, di Mekah kita akan coba jawab sama-sama apa yang Rasul lakukan. Salah satunya ya, Rasul itu tahu bahwa perubahan besar itu gak bisa dilakuin sendiri. Maka Rasul langsung menggaet teman-teman setianya. Nah, butuh banget yang namanya tim. Tidak ada yang namanya Superman. Yang ada adalah super tim. Maka yang Rasul jadikan tim besar adalah Ibunda Khadijah, sponsornya, bendahara umumnya Ibunda Khadijah. Kemudian sekretarisnya Abu Bakar As-Siddiq. Bagian logistiknya Zaid bin Harithah. Bagian humas ke anak-anaknya Ali bin Abi Thalib. Jadi untuk sebuah struktur itu ramping, tapi hebat teman-teman semua. Ya, menarik itu. Gak bisa sendirian, emang harus ada strukturnya. Dan betapa hebatnya Rasul mengkader anak-anak muda, dan nanti kita lihat kenapa kok Rasul, kenapa Ibunda Khadijah, kenapa Abu Bakar, kenapa Ali. Itu ada hikmah luar biasa masing-masing yang kita akan pelajari di series episode Jumat depan, insya Allah. Baik, alhamdulillah. Masya Allah menarik. Saya jadi kepikiran tadi sebenarnya sudah dijelaskan ya tentang Hilful Fudul itu seperti apa ya, bahasa sekarangnya apakah seperti Avenger, Power Ranger gitu nggak, Ustaz, yang menarik? Sepertinya iya, Bang. Jadi kayak apa ya, ketika bangsawan Mekah pada bodo amat,
pada zalim, pada menguras cuan orang miskin sampai benar-benar diperas kayak sapi perah gitu. Ada orang-orang yang memilih untuk tidak. Mereka kaya, mereka punya kekuasaan, tapi mereka gunakan power itu untuk kebaikan. Wah, mungkin kayak Avenger gitu lah. Iya, iya. Oke, siap. Atur Ustaz. Baik, karena waktunya sudah ini ya, sudah 6:29, mangga Ustaz untuk menyampaikan closing statement-nya. Baik, rekan semua hadirin yang dirahmati Allah, masa muda Nabi mengajarkan bahwa anak muda itu adalah masanya produktif untuk bisa mengenal umat. Maka kalau ada di antara kita yang di masa muda itu kok banyak rebahan sendiri di rumah, banyak mengenal orang bukan lewat pertemuan nyata, tapi hanya lewat media dan gadget layar semata, sesekali perlu kita tutup gadget itu, berjalan keliling komplek, menyapa bapak-bapak ojol, kemudian silaturahim kepada bapak-bapak satpam, melihat keadaan mereka. Karena apa? Karena itulah yang dilakukan Nabi Muhammad. Mudah beliau dikenal orang dan mengenal orang, berbuat baik pada orang, maka orang pun mengenal kebaikannya. Al-Amin. Nama Al-Amin gak akan bisa didapat kalau Rasul gak bersosialisasi. Itu teman-teman semua gak akan mungkin. Rasul itu pasti orang yang suka bersosial, berteman, bersahabat, make a relationship. Terlepas dari kita ini anak introvert, extrovert, ya ada yang mungkin saya introvert Ustadz. Introvert itu bukan arti introvert kan bukan gak mau punya teman kan. Introvert artinya kan milih teman-teman, dan itu bagus gitu. Dan itu bagus, maka kita perlu belajar dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Apapun keadaan kita sekarang, perlu banget yang namanya mengenal orang yang banyak. Gak banyak-banyak gak apa-apa, teman-teman. Yang penting kita punya pengetahuan umum lah tentang masyarakat kita. Keluarlah dari rumah sesekali, gitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Saya akhiri juga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun Saya Ustaz juga Edi izin Ahmad. langsung pamit ya Ustadz. Siap, Punten sekali. silahkan Ustaz. Ya, terima kasih teman-teman, hadirin semua. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Haturun. Ya, sebelum meninggalkan Zoom ada beberapa informasi yang perlu disampaikan dulu ya. Sebentar. Yang pertama, silahkan Bapak Ibu semuanya untuk mengisi feedback absensi yang ada ya, untuk supaya kajian kita jadi bisa lebih baik lagi. Masukan, saran silakan kami terima. Yang kedua, silakan Bapak Ibu untuk memberikan infak terbaiknya di kajian rutin kita, Masya Allah ya. Jumat pagi-pagi, lalu kita menuntut ilmu, masa yang terbaik, salah satu masa yang terbaik ya, waktu yang terbaik untuk bersedekah. Silahkan setelah sedekah nanti, setelah infak nanti bisa konfirmasi di nomor Teh Reni ya, nanti saya akan up di grup. Seperti itu. Untuk pendaftaran kajian masih bisa hingga kajian selesai ya. Hanya saja untuk link Zoom terpusat di grup, jadi silakan untuk mendaftar dan untuk share ke teman-teman yang lain. Jazakumullah bil jannah teman-teman yang sudah bertahan sampai pertemuan ketiga ini, dan juga yang sudah menuntut ilmu bareng-bareng ya. Silahkan untuk share insight, share kebaikan apapun yang didapatkan pada pagi hari ini di grup maupun di sosial media masing-masing, boleh di mention @dpudh sebagai penyelenggara kegiatan pada pagi hari ini. Baik, hatur nuhun kami ucapkan selagi kepada seluruh jamaah yang telah hadir dan on cam. Ini ada Teh Ifah ya, ada Bu Rasi, ada Teh Lisna, ada Kang Endri, ada Teh Fitri. Jazakumullah bil jannah. Sampai jumpa lagi di pertemuan selanjutnya di Jumat pagi di minggu yang akan datang. Saya akhiri, mari kita tutup dengan bersama baca alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Jazakumullahu bil jannah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nuhun.